Siapakah next presiden untuk Indonesia dalam pemilu presiden mendatang? Dan salah satu capres yang hadir di studio pada malam hari ini di JAK TV adalah Bapak Joko Widodo, capres dari PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Jokowi, terima kasih bersama kami. Oke. Iya, ini menarik begitu ya. Sudah hadir di sini Pak Jokowi. Tentunya kita akan melihat begitu. Apa yang Pak Jokowi lihat dari hasil survei sementara begitu ya, hasil polling sementara quick count sejumlah lembaga polling yang ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sendiri ini berada di nilai 19%. Iya, kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan pilihannya kepada PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan diberikan nilai yang teratas, pada ranking yang teratas, pada urutan yang teratas. Dan kita harus menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke. Pak Jokowi, ini menarik begitu kalau kita melihat bahwa hasil survei ini cukup mengejutkan begitu ya bagi pemilih masyarakat, bahwa hasil survei belakangan ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan ini berada di sekitar 25% lebih begitu, tapi nyatanya pileg sementara ini, quick count sementara ini hasilnya di bawah dari 25%. Apa yang bisa menyebabkan nilai 19% ini? Menurut saya ada dua. Yang pertama, marketing politik kita tidak maksimal. Tapi ada sebabnya. Kenapa nggak bisa maksimal? Karena memang ada keterbatasan. Kita hanya bisa kemarin mengiklankan itu hanya 3 hari sebelum hari tenang. Artinya waktu yang sempit gitu untuk membuat politik. Bukan waktu yang sempit. Harusnya memang setelah pencapresan itu malamnya langsung harusnya mengudara terus. Serangan udaranya harus muncul terus. Tetapi tidak bisa kita lakukan karena ada keterbatasan. Keterbatasan apa Pak ya? Mungkin lebih rincinya Pak ya? Apa karena orangnya nggak dibahas? Ya keterbatasan anggaran apalagi. Tapi Pak Jokowi menarik juga begitu ya. Ini yang lain sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, kita hanya 3 hari. Bukan karena low profile, mengingat pilkada yang lalu Pak Jokowi juga tidak banyak mengiklankan diri, namun demikian perolehannya cukup besar. Artinya memang ingin juga seperti pilkada kemarin di Jakarta. Ya tidak usah banyak-banyak iklan, tapi akhirnya juga dapat tinggi. Lingkup yang lebih luas, saya kira nggak bisa. Kalau di Jakarta serangan darat itu sangat menentukan. Tetapi kalau dalam sebuah lingkup yang sangat luas, Nusantara, Indonesia, saya kira serangan udara itu yang sangat penting. Ya Pak Jokowi, ini menarik. Ini yang kedua tadi pertama marketing politik yang tidak bisa kita lakukan secara maksimal. Kemudian yang kedua memang ada kampanye hitam, ada kampanye negatif yang menyerang. Saya nggak ngerti juga. Semuanya, semua partai menyerangnya hanya ke satu, ke Jokowi. Apakah memang tadi sekali lagi tidak ada juga yang bisa ke PDI, sehingga bertubi-tubi serangan itu. Tetapi ya kalau kita lihat memang pada detik-detik terakhir, sehingga memang menarik. Ya itulah. Pak Jokowi, apakah Anda menilai bahwa selama kemarin kampanye begitu ya, PDI Perjuangan sendiri menilai bahwa dinilai sebagai musuh bersama begitu ya partai politik lainnya? Ya kelihatannya seperti itu, kelihatannya. Oke, ya Pak Jokowi, banyak media massa yang menulis mengenai Jokowi efek yang tidak berhasil begitu, bahkan media internasional pun menulis seperti itu begitu. Nah, menurut Pak Jokowi, apakah memang ini sekali lagi tadi dikembalikan lagi dua masalah tadi, masalah marketing politik yang kurang dan juga black campaign? Saya kira berbeda ya. Kalau Jokowi efek itu kan yang bicarakan media. Tetapi faktanya adalah yang ini adalah pileg, pilihan legislatif, dan yang kita lihat yang bertarung adalah calon legislatif. Dan itu pertarungannya di caleg nasional ada 6.600. Kalau ditambah dengan calon legislatif di provinsi dan di kabupaten kota ada kurang lebih 200-an ribu caleg yang bertarung dalam sebuah ruang-ruang yang sudah mereka kapling-kapling gitu loh. Di ruang lingkup TPS, lingkup RT, lingkup RW, lingkup kelurahan, mereka sudah kuasai itu. Sehingga memang pertarungannya adalah sekarang ini pertarungan caleg-caleg di kapling-kapling yang sudah mereka
kuasai. Jadi Anda setuju Pak Jokowi bahwa ada sikap begitu ya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi yes, PDI Perjuangan no? Ya itu tadi yang masuk ke kampanye hitam, kampanye negatif ya di situ. Oke, maksudnya itu. Baik Pak Jokowi, ada sebagian pengamat politik yang mengatakan bahwa tampaknya Bu Megawati belum bisa sepenuhnya menyerahkan PDIP dengan wajah Pak Jokowi begitu ya. Bahkan di iklan-iklan media massa yang tampak adalah wajah Bu Mega, wajahnya Mbak Puan, dan bahkan untuk wajah Pak Jokowi tidak muncul, hanya JKW4P ya, dan itu pun hanya dengan latar belakang hitam begitu. Apakah memang ini masih ada dinamika internal? Bolehkah kami tahu di dalam partai sendiri bahwa belum sepenuhnya sepakat bahwa Pak Jokowi menjadi capres PDIP? Sudah 100%, semuanya sudah sepakat ya. Hanya tadi saya sampaikan memang perlu marketing politik, tetapi marketing politik itu tidak bisa kita lakukan secara penuh karena ada keterbatasan tadi, hanya itu aja. Oke, marketing politik artinya memang sekarang akhirnya Pak Jokowi bisa setelah pileg ini keliling media Pak ya. Kalau kita amati dari tadi malam tampaknya Pak Jokowi berkeliling pada hari ini, termasuk ya, sudah mulai marketing politik tampaknya nih Pak. Itu yang kita lakukan. Kalau yang kayak yang sekarang, yang kemarin itu kan marketing politik tapi kan nggak bayar, gratis. Kalau yang mengiklankan diri itu yang kita nggak punya kemampuan di situ. Oke, Pak Jokowi ini menarik begitu. Apakah menjadi beban begitu bahwa Pak Jokowi bukan terah Soekarno? Oh, enggak. Karena sudah kita sampaikan dulu bahwa PDI Perjuangan ini sudah mulai untuk menjadi sebuah partai modern dengan pengelolaan yang profesional, dengan manajemen yang profesional, dan saya kira kebesaran Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri betul-betul di luar dugaan orang memutuskan Joko Widodo untuk menjadi capres di PDI Perjuangan. Mana ada, saya tanya, mana ada ketua umum partai yang lain mempunyai keberanian seperti itu untuk kepentingan yang lebih besar? Saya mau tanya, apa ada? Ada? Iya, mungkin PKB kali Pak ya. Hasilnya sekarang masih bersama Pak Jokowi, Pak Mirsa, jangan kemana-mana. Pak Jokowi masih akan hadir di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Ada Apa Berita. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan juga bersama dengan narasumber kita yang spesial malam hari ini dengan Bapak Joko Widodo, Capres dari PDI Perjuangan. Baik, Pak Jokowi mungkin sudah bosan untuk menjawab pertanyaan ini, namun kami juga ingin tahu kira-kira nanti arah koalisi kemana, karena tadi sudah disampaikan oleh pengamat, mau tidak mau jika hasilnya 19, sekian, itu tetap harus berkoalisi walaupun nanti angkanya pun 20 dari KPU. Ya, kita ingin membangun sebuah parlemen yang kuat, ingin membangun sebuah pemerintahan yang kuat. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau ada kerjasama antar partai politik. Oleh sebab itu, PDI Perjuangan membuka lebar-lebar untuk melakukan kerjasama itu dalam rangka apa? Bukan dalam rangka bagi-bagi kursi, bukan dalam rangka bagi-bagi menteri, tetapi dalam rangka membangun sebuah pemerintahan yang kuat, sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang sangat besar ini. Artinya koalisi menyampaikan visi dan misi begitu. Apakah sudah terlihat siapa saja yang mau dibidik nih dalam koalisi kali ini? Nggak bisa lah, kalau ketemu baru sekali nggak bisa kita menyamakan platform harus sama, tetapi menyamakan program menuju ke depan seperti apa kan harus ketemu, nggak sekali, nggak 2 kali, nggak 3 kali, nggak 4 kali. Semakin banyak ketemu semakin baik. Oke, chemistry-nya apakah chemistry dari Pak Jokowi atau chemistry Ibu Mega? Untuk yang mana? Untuk pendamping Pak Jokowi. Oh, kalau untuk pendamping, ini pengaman yang kemarin ya, baik di wali kota maupun di gubernur. Biasanya kita memang, dan ini bukan biasanya, kita buat kriteria. Kemudian figur yang bisa masuk siapa. Kemudian misalnya dari 20 kerucutan dari 10, kerucutan lagi jadi 5, kerucutan dari 3. Nah, setelah 3 disodorkan ke saya, kemudian kita yang memutuskan. Pak Jokowi, ini pengalaman kemarin begitu ya. Ini tadi Pak Jokowi bilang begitu karena declare-nya waktunya mepet sekali begitu ya. Nah, ini waktunya 2 bulan untuk menuju Pilpres begitu. Artinya nama-nama tadi ya sekitar 20, kemudian mengerucut jadi 5, mengerucut jadi 5 sudah ada di kantong Pak Jokowi. Sudah ya. Sudah, tetapi belum dikerucutan jadi 3. Oke, ini pilihannya Pak kan biasanya kan pilihan sipil
militer, Bisa. Jawa, non Jawa. Nah ini Bisa. Jawa udah Pak ya, berarti non Jawa nih. Pak JK masuk dalam hitungan juga? Kita ini tidak berpikir apa Jawa dan non Jawa, semuanya bisa. Jawa, non Jawa, laki, perempuan, sipil, militer, semuanya bisa, nggak ada masalah. Oke. Jadi tadi Yang paling kriterianya penting, apa tuh Pak? yang paling penting ada chemistry dengan kita yang pertama. Kemudian yang kedua juga punya platform yang sama yang ingin kita bangun ke depan itu seperti apa. Dan yang ketiga ya ini bisa saling menutup dan bisa saling mengisi. Ibaratnya Pak Ahok begitu mungkin ya kalau di Jakarta. Bisa kerja cepat lah. Bisa kerja cepat. Oke, menarik. Pak Jokowi bicara mengenai angka 19% ini begitu. Ini banyak lembaga survei yang membaca juga bahwa kemungkinan begitu masyarakat sendiri belum yakin dengan capres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Pendapat Pak Jokowi? Ya tadi karena marketing politik kita tidak jalan. Intens kita begitu ya. maksimalkan, tidak maksimal karena ada keterbatasan tadi ya. Tapi kalau nanti sudah pilpres akan berbeda. Oke. Pak Jokowi ini kan banyak yang mengatakan bahwa raja survei begitu ya. Di pileg kemarin, kemudian juga di pilpres ini juga nama Pak Jokowi ini masih menang di atas kertas sendiri begitu. Kalau banyak lembaga survei begitu ya yang menyandingkan Pak Jokowi dengan tandem-tandem lainnya. Tapi dari pribadi Pak Jokowi, siapa tandem yang paling berat menurut Pak Jokowi? Paling berat gimana? Untuk menjadi lawan Pak Jokowi nanti di Pilpres 2014. Saya kira semuanya mempunyai peluang yang sama. Semua mempunyai peluang yang sama. Hanya sekali lagi yang menentukan itu rakyat. Jadi kita nggak bisa yang berat mana, yang ringan mana nggak bisa. Semuanya tergantung rakyat. Nanti karena rakyat yang memilih nantinya. Ya Pak Jokowi kemungkinan masih akan adanya kuda hitam lawan Pak Jokowi. Pendapat Pak Jokowi? Ya saya kira ada kuda hitam atau kuda putih atau kuda hijau, saya kira nggak ada masalah. Yang paling penting nanti kalau sudah pasti dan sudah mendaftar di KPU akan jelas siapa calon-calonnya, dan yang paling penting memang nanti adu gagasan, adu program, adu ide-ide besar seperti apa. Baik, ya dalam kemarin konferensi persnya Pak SBY mengucapkan selamat kepada PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu 2009 Demokrat, dan juga mengatakan politik itu sangat cair begitu. Apakah juga ini sangat cair antara PDIP dengan Gerindra untuk kembali membina hubungan di capres nanti, pilpres nanti? Ya kenapa tidak? Saya kira kita ini kan sebangsa dan setanah air. Masa tidak bisa sambung dengan siapapun dengan catatan platformnya sama. Oke, platform itu tentunya sudah sama nih Pak, karena kan kemarin dalam 2009 sudah mengatakan bahwa duet antara PDIP dan Gerindra sudah cukup ideal begitu. Iya, memang yang paling penting memang mempunyai platform yang sama, karena apapun membangun negara sebesar ini memang harus mempunyai pemimpinnya, harus mempunyai pegangan ideologi yang jelas. Kalau kita sudah gabung kemudian ideologinya berbeda kan repot. Oke. Ini nanti kalau misalnya memang akan cair dengan Gerindra, apakah PDIP yang akan menawarkan terlebih dahulu atau memang menanti Gerindra yang menghubungi PDIP? Saya kira kita tidak berbicara satu partai, dua partai. Dengan siapapun sekali lagi kita terbuka. Oke, terbuka menunggu untuk datang atau yang datang kepada partai-partai tersebut? Dua-duanya. Mengingat PDIP ini sekarang yang paling ganteng nih Pak. Kayak saya sendiri, saya sendiri sudah bertemu dengan ketua partai sudah ketemu, hanya kan nggak dibuka di media, di publik kan. Sekarang juga sama, ketua Bapilu sudah ketemu misalnya dengan Pak Hatta, Sekjen PDI Perjuangan juga ketemu dengan Pak Surya Paloh, ketua Nasdem, dan saya nggak bisa sebut sudah ketemu dengan siapa, tapi sudah ketemu, hampir sudah ketemu semuanya dengan ketua-ketua partai. Iya, menarik. Kalau banyak begitu ya, ini kalau bicara mengenai karakter dari PDI Perjuangan ini kental begitu dengan suara Ibu Megawati. Pertemuan Pak Jokowi tengah malam usai pemilu legislatif dengan Ibu Megawati begitu, apa yang dibicarakan? Ya tentu saja ini kan waktunya pendek. Kita ingin mensikapi hasil dari hitungan cepat kemarin. Apa yang harus kita lakukan?
dalam waktu yang sangat singkat ini, ya kira-kira itu. Tapi nggak bisa dong saya buka. Ini loh. Ini terkait dengan isu liar ini begitu ya, mengatakan bahwa mungkin ada kekecewaan juga dari Ibu Megawati melihat hasilnya tidak signifikan 25% ke atas begitu. Ada. Inilah pilihan rakyat, dan kita kemarin saya kira juga Ibu Mega juga sudah sampaikan mengucapkan terima kasih kepada rakyat yang telah memilih PDI Perjuangan dan menempatkan PDI Perjuangan pada urutan yang teratas. Menarik. Pak Jokowi, terkait dengan putra mahkota Ibu Megawati, ini banyak yang membaca begitu bahwa sebenarnya putra mahkotanya adalah Pak Jokowi. Tapi ada yang mensinyalir juga justru putra mahkotanya adalah putra dari Ibu Megawati, yaitu Pak Prananda, yang akan disandingkan bersama Pak Jokowi begitu menjadi wakilnya. Ya nanti dilihat lah, karena ini masih dalam dinamika politik yang memang waktunya pendek dan sangat cepat sekali, dan semuanya memang harus segera diputuskan. Oke, baik. Kami juga ingin tahu ya, mungkin di sini pemirsa JAK TV kebanyakan audiensnya adalah warga Jakarta begitu ya, juga bertanya Pak Jokowi kok sekarang jadi sibuk banget nih sebagai capres begitu. Nah, sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk tugas sehari-hari bagaimana Pak? Ya kan dari pagi sampai sore juga kita selalu mengerjakan tugas-tugas yang ada, baik yang ada di kantor maupun yang ada di lapangan. Dan kalau malam seperti ini ya karena ada undangan juga kita mesti hadir. Oke, artinya jam kerja masih tetap berlaku sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seperti nggak hadir nanti juga ada suara yang tidak baik. Oke, ya Pak Jokowi ini melihat hasil 19% begitu ya di pemilu legislatif, meskipun ini bukan hasil resmi dari KPU begitu. Artinya PDI Perjuangan masih harus kerja keras begitu ya untuk Pilpres 2014. Apa yang akan dilakukan? Dalam sehari 2 hari ini kita akan mempersiapkan manajemen organisasi menuju ke Pilpres dan manajemen perencanaan yang segera harus final sehingga nanti minggu depan sudah masuk ke pelaksanaan. Oke, mengenai tadi marketing politik dan juga strategi dalam mengiklankan diri nih Pak Jokowi ya, udah nggak bisa low profile lagi tampaknya nih Pak ya. Mungkin seperti harus melihat Pak Prabowo yang begitu gencar dan juga mempunyai program-program yang mungkin orang begitu ingat sejak tahun 2009 lalu sudah digembar-gemborkan. Apakah Pak Jokowi juga akan membuat strategi terutama mengenai bagaimana sebetulnya yang ingin diperjuangkan, apa yang dijanjikan kepada masyarakat Indonesia? Karena mungkin kita melihat PDIP memiliki jargon Indonesia hebat yang kita belum melihat secara rinci, karena mengingat bahwa sekarang pemilih adalah pemilih muda yang rasional dan mereka juga ingin tahu kira-kira mau dibawa ke arah mana Indonesia. Ya saya kira nanti secara detail akan kita paparkan ya, tetapi secara umum kita ingin agar negara yang sebesar ini mempunyai sebuah kedaulatan politik yang kuat, baik ke dalam maupun keluar. Jangan sampai negara sebesar ini dengan pemerintah yang kuat nantinya, jangan sampai nanti ya karena di demo aja kita merubah sebuah undang-undang atau merubah sebuah peraturan pemerintah. Saya kira pemerintah yang kuat harus berdaulat. Kemudian didesak oleh sebuah ormas saja kita terkaget-kaget. Nggak boleh seperti itu. Harus punya daulat politik yang kuat karena memang negara ini adalah negara besar. Keluar juga sama. Jangan sampai kita hanya takut digertak oleh baik negara besar, negara sedang maupun negara kecil. Nggak boleh, kita negara besar, negara besar. Jadi daulat politik harus ditunjukkan dengan sikap-sikap yang kuat, sikap-sikap yang jelas. Kemudian di bidang ekonomi juga sama. Saya kira kita memang harus membangun sebuah kemandirian, berdikari dalam ekonomi itu seperti apa. Saya berikan contoh di bidang pertanian misalnya. Kita kan negara yang subur, tetapi tidak bisa swasembada. Kenapa? Ya karena ada sebuah manajemen yang memang tidak benar. Artinya apa? Kalau kita membangun sebuah negara pertanian dengan swasembada di segala bidangnya, mestinya kan kita harus menyiapkan mulai dari
yang namanya SDM-nya. Kemudian risetnya diperkuat. Kemudian nanti di dalam pelaksanaan programnya juga mengarah infrastrukturnya, mengarah ke arah pertanian semuanya, baik saluran-saluran irigasinya, semuanya harus mengarah ke situ. Risetnya juga mengarah ke itu. SDM-nya juga di perguruan tinggi juga mengarah ke situ. Jangan sampai insinyur pertanian kita semuanya kerja di bank misalnya. Oke, Pak Jokowi, ini menarik begitu. Kalau kita lihat tadi begitu, tampaknya Pak Jokowi sudah fokus begitu ya dengan program-program kerja menuju Pilpres 2014. Apakah ini mengisyaratkan begitu dalam waktu dekat Pak Jokowi akan mundur menjadi Gubernur DKI Jakarta? Kalau fokus dan kerja cepat. Kalau masalah itu masih dalam kajian hukum ketatanegaraan, karena ini menyangkut sebuah aturan, menyangkut sebuah undang-undang yang semuanya harus melalui kajian, karena memang di situ bisa berhenti, bisa mengundurkan diri, dan bisa non-aktif. Nah, ini nanti tentu saja dihitung yang betul-betul melalui kajian hukum ketatanegaraan, dan juga dihitung sisi politiknya. Jangan sampai nanti kita keliru masuk, digoreng-goreng jadinya menjadi berbeda. Semuanya harus dihitung. Iya, jadi masih perhitungan Pak Jokowi atau perhitungan PD Perjuangan? Perhitungan politik oleh tim kita, dan perhitungan kajian hukum ketatanegaraan oleh profesor-profesor yang ahli di bidang itu. Baru nanti disodorkan plus minusnya, baru kita putuskan. Baik. Sejumlah elit PDIP yang beberapa kali wawancara mengatakan bahwa jika Pak Jokowi maju sebagai capres, itu juga membawa misi untuk membangun Jakarta. Nah, itu juga yang ingin diketahui oleh warga Jakarta. Jika kami ditinggalkan, bagaimana nanti dengan kami? Apakah kami juga akan diperjuangkan nanti ketika Bapak menjadi presiden? Tapi nanti dijawabnya setelah break. Sesuai dengan janji politiknya begitu ya, menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kami akan kembali bersama Anda lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita Jak TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Baik, silakan dijawab Pak Jokowi pertanyaan terakhir saya tadi mengenai apa sih misi yang bisa dibawa untuk meninggalkan warga Jakarta supaya tidak tetap kehilangan harapan dengan Pak Jokowi sebagai presiden. Yang jelas saya masih tetap tinggal di Jakarta. Dan yang kedua, saya kira masyarakat sudah juga tahu dan sering saya sampaikan bahwa problem-problem yang ada di Jakarta ini banyak sekali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Saya berikan contoh 13 sungai besar yang ada di Jakarta. Sungai Ciliwung, Sungai Cipinang, Sungai Pesanggerahan, Sungai Angke, Sunter, itu berada pada posisi kewenangan di pemerintah pusat. Sehingga kalau bisa bersinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dengan baik, ini akan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Itu yang masalah yang berkaitan dengan banjir. Yang berkaitan dengan macet juga sama. Misalnya kita ingin membangun monorail atau MRT dari Bekasi, dari Tangerang, dari Bogor menuju ke Jakarta. Ini harus dikomandani oleh pemerintah pusat, karena sudah menyangkut antar provinsi, antar wilayah. Nggak bisa kita sendiri bekerja. Dan itu juga dikerjakan oleh pemerintah pusat. Artinya yang namanya Jabodetabek Transport Authority, otoritas transport Jabodetabek, itu yang pegang handle adalah pemerintah pusat. Artinya nanti semuanya beres ya kalau Pak Jokowi jadi presiden? Ya akan lebih mudah secara birokrasi ya? Karena juga pertama kita pernah memegang jabatan di gubernur, tahu permasalahannya, komunikasi dengan gubernur juga akan lebih mudah, dan masalahnya juga sudah kelihatan. Yang lain misalnya membuat waduk di Ciawi, kan nggak bisa kita ke sana. Padahal itu sangat menentukan sekali air yang menuju ke Jakarta. Siapa yang berperan? Pemerintah pusat dan
Provinsi Jawa Barat. Oke. Ya, Pak Jokowi ini menarik begitu. Artinya ini senafas dengan pemikiran masyarakat begitu, bahwa lain pemimpin, akan lain kebijakan, lain program. Itulah yang akan Pak Jokowi lakukan begitu nanti kalau terpilih menjadi Presiden RI di 2014 ini. Maksudnya untuk kebijakan-kebijakan, apakah akan melanjutkan kebijakan sebelumnya begitu atau ada program sendiri yang sudah disiapkan? Saya kira yang paling penting, yang baik ya tentu saja diteruskan, tetapi yang tidak baik juga harus diganti yang lebih baik. Tadi juga saya sampaikan, memang mungkin tujuannya sama, tetapi kan lagunya bisa berbeda-beda gitu. Oke, baik. Ketika Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, sering sekali belusukan begitu ya ke masyarakat. Apakah nanti jika nanti terpilih sebagai presiden, masihkah ada waktu untuk belusukan? Saya kira cara kepemimpinan itu berbeda-beda dan style itu berbeda-beda. Bagaimana seorang pemimpin bisa mendengar problem yang ada di masyarakat, masalah yang ada di masyarakat, penderitaan yang ada di masyarakat, kalau dia nggak pernah datang ke bawah, turun ke bawah, turun ke masyarakat. Bagaimana? Hanya mendengarkan masukan-masukan dari bawahnya yang biasanya, dan saya kan sudah 9 tahun di pemerintahan. Ya, laporannya yang baik-baik saja, tapi begitu kita masuk ke bawah, langsung akan berbeda. Akan berbeda dengan yang laporan yang kita terima. Artinya apa? Yaitu sebuah kebutuhan mendengar keinginan masyarakat, melihat problem-problem di lapangan, ini akan lebih gampang mendesain sebuah kebijakan. Iya, Pak, tapi kenyataannya begitu ya, ini mungkin agak sedikit berbeda begitu ya, karena kemarin kita tahu begitu ya, Pak Jokowi sendiri penjagaan pengamanannya sendiri ini sangat minim begitu, kita tahu begitu. Tapi semenjak menjadi capres dideklar oleh PDI Perjuangan, ini kabarnya sendiri pengawalnya ketat begitu, dari 6, 12, 24 begitu. Nanti bagaimana jika lo jadi presiden? Ini kan diberikan dari Polda, diberikan dari Mabes Polri, karena beliau-beliau ini kan juga melihat mungkin sumber-sumber informasi yang mengatakan bahwa capres ini harus diberikan diberikan tambahan untuk menjaga keamanannya. Kalau saya diberi berapapun ya kita terima. Tetapi tetap kalau waktu ke bawah juga tetap saya masih bisa berbicara dengan masyarakat, saya masih bisa bersalaman dengan masyarakat, saya juga tiap hari masih bisa keluar masuk kampung, keluar masuk pasar, dan nggak ada masalah. Ya benar. Sebelum kita tutup, Pak Jokowi 2 tahun lalu mungkin Pak Jokowi masih ada di Solo ya Pak ya, dan sekarang Bapak sudah melesat bagaikan bintang saat ini di Jakarta, bahkan menjadi capres begitu ya untuk Indonesia begitu. Apa yang kira-kira bisa Bapak renungkan atau mungkin Bapak review dengan keadaan seperti ini? Ya, hidup itu nggak tahu kita. Waktu saat sebelum jadi wali kota, saya jadi eksporter produk-produk kayu. Yang saya lakukan setiap hari kan hanya cari negara satu ke negara yang lain, memarketingi produk-produk yang kita punyai. Kemudian begitu bangun tidur jadi wali kota, sehingga juga nggak ngerti. Iya, tapi periode pertama, periode kedua, kemudian nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu bangun tidur lagi jadi gubernur di Jakarta. Besok jangan-jangan bangun tidur jadi presiden begitu ya Pak ya? Is it by design, Pak? Hidup nggak tahu. Hidup itu nggak tahu. Hidup apakah ini by design, Pak? Gimana? By design gitu, banyak yang mengatakan bahwa ada yang ini seperti air begitu ya, ini keberuntungan dari Pak Jokowi, tapi ada yang mengatakan bahwa ini juga sudah ada yang mendesain posisi Pak Jokowi. Kalau saya hidup itu mengalir, tetapi bahwa hidup itu memang harus hidup itu harus direncanakan, hidup itu harus harus dikelola. Kalau kita mau jadi apa aja ya, mau jadi apa, saya kira sudah ada yang mengatur di atas Allah. Baik. Menurut Anda siapa yang paling berperan sehingga Pak Jokowi bisa seperti ini? Semuanya berperan. Saya nggak bisa sebut satu persatu karena banyak sekali yang berperan dalam kehidupan saya. Baik kalau gitu. Ya mungkin pesan Pak Jokowi terakhir ini, banyak yang ingin mendengar begitu. Apa yang ingin Pak Jokowi katakan menuju Pilpres 2014? Terutama bagi warga Jakarta ya, karena audiens kita banyak warga Jakarta di sini. Ya,
Saya kira akan banyak sekali isu-isu, akan banyak sekali kampanye hitam, akan banyak sekali kampanye negatif, dan saya yakini masyarakat sekarang akan semakin diberikan pembelajaran yang banyak karena adanya pilkada, adanya pilgub, adanya pilpres, adanya pileg, sehingga semakin cerdas dan bisa menentukan apakah ini yang benar, apakah ini permainan politik, apakah ini betul, ataukah ini permainan politik, akan bisa memisah-misah, dan itu akan memberikan sebuah nilai, yaitu pendewasaan terhadap perpolitikan di Indonesia, terhadap kedewasaan politik masyarakat. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Joko Widodo hadir bersama kami dalam Ada Apa Berita di JAK TV, dan juga sekali lagi selamat atas perolehan PDI Perjuangan dalam Pileg 2014. Ya, semoga sukses nanti di Pilpres 2014. Baik, dan terima kasih Pak Jokowi. Oke, dan perlu saja jangan kemana-mana, informasi dan juga pembahasan lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di Ada Apa Berita selepas pariwara.